Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun saat pagi hari ini kita masih terpisah jarak untuk beribadah, tetapi yakin dan percaya ketika kita bersatu hati, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita semua. Saat pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan sudah membuktikan kepada dunia bahwa Dia mengalahkan maut. Dia Allah yang hidup. Oleh karena itu, maka pagi hari ini mari saya ajak untuk semua kita, mari kita menyembah Dia. Lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang hidup. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwa
berseru kepada Dia, maka Dia akan mendengar setiap seruan kita. Serukan nama yang penuh kuasa itu. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu Yesus, Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, hanya Kau yang layak terima segala pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan. Engkau Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa-Ku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus
Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita percaya kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Dan pagi ini kita mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Kemenangan demi kemenangan. Yang setuju semua katakan amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mau di rumah, mau dimanapun kita berada. Kita satu di dalam Tuhan, haleluya. Mari sambil bertepuk tangan. Mari kita bernyanyi, memuji Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Allah yang dimuliakan di tempat ini. Engkau mati bagi dunia, Engkau layak disembah. Haleluya. Beri kemuliaan lagi, lebih lagi pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau layak disembah. Thank you Lord. Mati bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut, Engkau naik ke surga, Kau berkata di surga, katakan Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, kuasa-Mu mampu kalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus, Amin. Kau layak disembah Tuhan. Oh, oh, oh. Kau mati bagi dunia, Kau bangkit kalahkan maut, Engkau naik ke surga, Kau berkata di surga, katakan Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, kuasa-Mu mampu kalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus. Hanya pernah Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib, kuasa-Mu mampu kalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya, haleluya. Sebab satu nama yang ajaib, nama Yesus yang memulihkan, memberikan kehidupan dan pengharapan. Bersama Dia kita bisa. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari bersemangat. Sebab Tuhan mati untuk kita. Dan biarlah hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Hanya Tuhan benar yang Kota Benteng, kota
Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan, sorak-sorak kemuliaan Tuhan Yesus. Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Haleluya. Thank you Lord, thank you. Haleluya. Kita berdoa. Sungguh besar kasih Tuhan yang selalu mengizinkan kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari, di hari Paskah di tahun ini. Sekalipun Tuhan Yesus banyak yang kami lalui, masalah, rintangan, terlebih Tuhan di bulan ini dan di Paskah ini, hamba-Mu dan seluruh Tuhan Yesus gereja-gereja mengadakan Tuhan Bapa ibadah di rumah. Tetapi kami masih bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh Tuhan melakukan streaming online Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Masih Tuhan izinkan kami Tuhan bisa bertatap muka sekalipun hanya di layar saja Tuhan. Yesusku yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau terus Tuhan Bapa menopang hidup kami. Engkau terus Tuhan Bapa terus memperbaharui hidup kami. Tidak akan menghalangi kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah umat-Mu yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kota kami. Berkatilah para pemimpin kami Tuhan, presiden, bahkan semua sampai ke bawah Tuhan. Pulihkanlah Tuhan bangsa kami. Pulihkanlah Tuhan bangsa kami dan negeri kami ini. Ini hamba-Mu. Hanya kepada-Mu aku berserah. Yesuslah yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu. Biarlah setiap perkataanku hanya menyenangkan hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu itu Tuhan. Jadilah hamba-Mu terus Tuhan. Di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Kasih anugerah Tuhan bisa tetap membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu, Shalom, selamat Paskah bagi kita semuanya. Terima kasih bahwa kasih anugerah Tuhan terus membimbing kami, terlebih hamba-Mu, untuk menyampaikan firman-Mu pada hari Paskah di tahun 2020 ini. Langsung kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Kita akan buka dalam Keluaran 12 ayat 21 sampai
28. Keluaran 12 ayat 21 sampai 28. Saya akan baca Bapak Ibu firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu bisa juga buka Alkitabnya yang ada di rumah. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya, bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? 27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan ini, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, dan sebagai tema khotbah saya pada Paskah di tahun ini, yaitu makna jaminan Paskah bagi saya dan saudara. Yaitu makna jaminan Paskah bagi saya dan saudara. Apa itu Paskah? Paskah dalam perjanjian lama artinya penyelamatan Tuhan atau bangsa Israel, karena semua anak sulung di Mesir akan mati, dan Tuhan menyuruh bangsa Israel mengoleskan darah anak domba di depan pintu. Jadi di perjanjian lama pun sudah diperingati hari Paskah, darah anak domba, yaitu perjanjian darah antara umatnya dengan Tuhan. Dan kemudian juga di perjanjian baru juga, apa itu Paskah? Dan Paskah di perjanjian baru ialah yaitu hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati dan telah mengalahkan maut. Dan Paskah yang sesungguhnya, kalau kita pelajari, adalah yaitu ada di perjanjian baru, yaitu kebangkitan Yesus di antara orang mati dan telah mengalahkan maut. Pak Pendeta, ada pertanyaan. Dan kemudian apa itu pertanyaannya? Ada orang bertanya sama saya. Dia bertanya, kenapa orang berkata Pak Pendeta bahwa kebangkitan Tuhan Yesuslah adalah kebangkitan yang pertama dari kematian dari semua orang, padahal sebelum Yesus bangkit, Lazarus juga sudah mati dan dibangkitkan. Kenapa dikatakan bahwa padahal lebih duluan dibangkitkan Lazarus daripada kejadian yang ada pada Tuhan Yesus? Jawabannya, Lazarus mati dan dibangkitkan, dan kemudian dia hidup beberapa tahun, dan kemudian dia mati lagi. Perhatikan jawabannya, Lazarus mati dan memang dibangkitkan, dan kemudian dia hidup beberapa tahun, dan kemudian dia mati lagi. Sedangkan Tuhan Yesus mati dan bangkit dan tidak pernah lagi mati sampai selama-lamanya dan naik ke surga. Dan kemudian juga Tuhan Yesus naik ke surga.
Makanya kalau ada orang bilang bahwa saya sudah pernah ke surga dan tanya aja siapa saksinya, saya mau katakan kepada saudara, saya tidak menyalahkan. Ada orang yang berkata turun naik surga, itu adalah urusan dia dengan Tuhan, dengan surga. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, yang menjadi pertanyaan, di waktu Yesus naik ke surga, ada 500 orang saksi melihat dia naik ke surga. Tetapi di waktu seseorang itu turun naik surga, yang menjadi pertanyaan, siapa saksinya dia naik surga? Tetapi itu urusan mereka lah itu. Dan itulah artinya Paskah di PL dan di Perjanjian Baru. Dan kemudian dalam Paskah, saya katakan kepada saudara, ada perjanjian darah antara umatnya dengan Tuhan. Dan kemudian di ayat tadi, di firman Tuhan Keluaran 12 ayat 21 sampai 28, dalam perjanjian darah itu ada 3 hal yang terjadi. Dan dikatakan di sana adalah, yaitu yang paling saya tekankan kepada saudara, ayat 23, yaitu Keluaran 12 ayat 23. Saya akan bacakan kepada saudara, atau sama-sama kita baca. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Luar biasa. Ada di sana satu perjanjian, yaitu perjanjian darah. Makanya Yesus, hanya Yesuslah yang mau mati, kemudian juga mencurahkan darahnya untuk kita. Di saat tercurah darah itu di ambang pintu pada perjanjian lama, segala tulah, segala kutuk terlewatkan. Makanya juga Paskah itu adalah artinya semua kutuk terlewatkan dan anak-anaknya dijagai oleh Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Bapa yang luar biasa, Bapa yang ajaib. Jadi apa arti daripada Paskah itu? Yang pertama, arti daripada Paskah itu yang pertama, yaitu adalah membebaskan hidup kita dari maut. Membebaskan hidup kita dari maut. Darah tadi yang dioleskan itu di perjanjian lama, dan kemudian Yesus telah mencurahkan darahnya bagi kita, adalah memproteksi kehidupan kita dari maut. Darah itu yang memproteksi kehidupan kita dari maut. Mari lihat Mazmur 91 ayat 7. Di situ dikatakan Mazmur 91 ayat 7, bagaimana kasih Tuhan untuk melindungi anak-anaknya. Mazmur 91 ayat 7, firman Tuhan berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudaraku yang terkasih, ada perlindungan Tuhan yang sempurna untuk menjagai hidup kita. Paskah membebaskan kita dari maut. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna untuk menjagai hidup kita. Makanya saat darah Yesus tercurah di kayu salib, maka iblis juga berteriak. Saat darah Yesus tercurah di kayu salib, maka iblis juga berteriak. Mari kita lihat Matius 8 ayat 29. Matius 8 ayat 29. Saya akan bacakan. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Di saat tercurah darah Yesus,
Di saat iblis itu melihat Yesus, maka tipu muslihat iblis dikalahkan. Dan jiwa-jiwa yang dahulunya sudah ditawan iblis akan dilepaskan melalui Paskah ini. Makanya saya katakan kepada saudara bahwa memang dunia ini akan semakin menakutkan. Dunia ini dikatakan di Alkitab bukan semakin baik, akan semakin kacau. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, saudara yang mempercayai kebangkitan Tuhan dan Paskah itu, darah Yesus sudah tercurah bagi saudara dan keluarga saudara. Makanya saya katakan iblis akan berteriak, termasuk juga virus corona. Sudah berteriak dan tidak lagi bisa masuk dalam hidup kita. Paskah itu membawa hidup kita lepas dari maut. Jadi kalau saudara dan agar maut mau berteriak dan keluar dari hidupmu, mulai sekarang bangkitlah. Bangkitlah, dan Paskah ini akan memeteraikan kita untuk mendapatkan hidup yang bebas. Lihat Yakobus 4 ayat 7. Kita lihat Yakobus 4 ayat 7. Haleluya, Yesus luar biasa. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Darah Yesus yang memampukan kita untuk melawan iblis. Darah Yesus yang memampukan kita agar kita tunduk, dan kita hanya tunduk kepada Allah. Iblis harus dilawan. Saya mau katakan kepada saudara, iblis itu membawa kehancuran. Apa tugas daripada iblis? Yaitu mencuri damai sejahtera, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Saya mau bersaksi tentang bagaimana seorang pendeta, yaitu dia lepas dari maut. Pada tahun 2010, saya teringat dan saya pernah mendengarkan satu kesaksian seorang hamba Tuhan, yaitu di Malaysia. Dan kemudian ada beberapa gereja dibakar oleh sekelompok tertentu. Dan kejadian ini jarang sebenarnya terjadi di Malaysia. Kenapa? Karena negara Malaysia sangat menghargai keberagaman antara sesama umat. Dan beda dengan di Indonesia. Di Indonesia gereja dibakari. Kemudian ternyata selidik punya selidik. Karena pengutusan pengadilan agama Malaysia memutuskan nama sesembahan agama mereka, nama Allah, kemudian boleh disebut di gereja. Karena 10 tahun yang lalunya bahwa ada pemutusan pengadilan tidak bisa disebut nama Allah bagi orang Kristen. Dan kemudian juga hanya boleh dinamakan itu Yahweh, God, dan nama-nama lain, asalkan jangan nama Allah. Dan kemudian ada sekelompok orang atau sekelompok sesuatu kumpulan organisasi yang tidak setuju bahwa orang Kristen dan gereja menyebut nama Allah. Sehingga mereka membentuk salah satu kelompok untuk merusak gereja. Dan kemudian akhirnya saat itu kejadiannya, pada saat itu Pak Pendeta pergi ke gereja untuk membuka email. Karena di rumahnya atau di pastori tidak ada internet dan dia harus pergi ke gereja. Dari jarak daripada pastori ini ada kira-kira setengah kilometer. Gak sampailah, bilang antara 400-500 meter. Dia harus pergi. Dan kemudian saat dia mau buka laptopnya, tiba-tiba pendeta ini berdiri dan kemudian perutnya sakit. Dan kemudian di waktu sakit dia pergi pulang ke rumah. Dan dia kembali ke pastori untuk menyelesaikan tanggung jawabnya di kamar mandi sebagai manusia. Dia harus selesaikan tanggung jawabnya sebagai manusia di kamar mandi. Dan kemudian tiba-tiba disitulah masuk sekelompok orang yang bawa parang, bahkan juga yang bawa senjata-senjata tajam. Dan kemudian gereja itu dibakar. Dan kemudian juga gereja itu diobrak-abrik. Dan semua orang berkata bahwa Pak Pendetanya sudah mati dibakar.
dan luar biasa. Saudara, saya katakan kepada saudara, saudara tahu gereja memang rusak, tapi beribu cara Tuhan menyelamatkan nyawa pendeta itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Di saat dia mau buka email gereja internet, dan kemudian perutnya sakit, dan sepertinya ada orang yang mengatakan kepada dia, kamu jangan kamar mandi gereja, pergi pulang ke pastori. Dan dia pulang masih hanya 5 menit, gereja dibakar. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan sanggup membuat kita lepas daripada maut, karena darah Yesus yang memproteksi kita. Dan kemudian, apa ending daripada ini? Pendetanya mulai agak kecewa. Dia kecewa dan kemudian kenapa bisa terjadi. Dan kemudian, di saat 1 minggu kemudian, utusan daripada Perdana Menteri Malaysia datang ke gereja itu dan membawa berkat dan membawa kabar baik. Kemudian dia berkata, Pak Pendeta, maafkan segala kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh mereka. Sekarang Pak Pendeta, kami bawa bantuan, dan apapun yang diinginkan oleh Pak Pendeta, kami mau untuk membantu Pak Pendeta. Dan kemudian mereka kasih bantuan itu. Pak Pendetanya bukan menolak, tapi dikatakan, tunggu dulu Pak, saya punya permintaan. Sebenarnya 8 tahun yang lalu saya sudah berikan pengajuan kepada pemerintah agar gereja kami ini pindah karena tidak muat lagi jemaat. Kami membeli tanah di satu tempat dan izin dari pemerintah tidak pernah dikasih. Dan kemudian sebelum Anda memberikan bantuan ini, dan bolehkah pemerintah memberikan izin gereja? Dan dikatakan boleh, apalagi katanya. Dan kemudian juga Pak Pendeta, ada juga permintaan kami, yaitu bahwa kami tidak punya uang untuk membangun gereja. Dan dikatakan, tulis sekarang berapa biayanya dan izinnya akan keluar dalam minggu ini. Dan ternyata di balik daripada semua kejadian, pendeta itu bukan hanya lepas daripada maut, tetapi dia juga berkemenangan yang luar biasa. Saya percaya sekali, sekalipun corona kita melihat di medsos itu adalah saat ini banyak sekali orang sudah meninggal dan bahkan maut yang menelan mereka. Tapi saya mau katakan kepada saudara, di Paskah ini Anda bukan hanya dilepaskan daripada maut, tapi hidup Anda berkemenangan dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, air mata menjadi air kehidupan, ratapan menjadi tari-tarian, kutuk menjadi berkat, batu sandungan menjadi batu loncatan. Pada saat ini juga, makanya yang pertama yaitu Paskah membebaskan hidup kita dari maut. Makanya di Perjanjian Baru kita ada perjamuan kudus, yaitu yang sudah kita lakukan pada hari Jumat Agung kemarin. Dan saat kita perjamuan kudus, yaitu menggenapi firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, yaitu roh yang ada padaku lebih besar daripada roh dunia ini. Tergenapi firman Tuhan bahwa rohmu lebih besar daripada roh dunia ini. Engkau lepas daripada maut, engkau berkemenangan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, apa itu Paskah? Paskah yang kedua artinya adalah membebaskan anak sulung dari kematian. Kita sudah terbebas dan kita sudah terbebas, dan kemudian saya percaya sekali semua kita panjang umur, diberkati dengan luar biasa. Yang ketiga, apa itu Paskah? Paskah itu adalah membawa kita untuk mendapatkan kemenangan yang besar. Paskah itu bukan hanya melepaskan kita dari maut. Paskah itu bukan hanya juga membebaskan anak sulung dari kematian. Paskah itu juga membawa kita untuk mendapatkan kemenangan yang besar. Mari kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 27a. Yohanes 13 ayat 27a. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Perhatikan khotbah saya yang ada di rumah dimanapun mereka berada, saudara berada.
ketika Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Artinya bahwa siapapun yang mau dan kemudian mau dibisiki oleh iblis, dia akan kerasukan. Jangan mau dibisiki oleh iblis, sebab kerasukan dan kemudian penderitaan yang datang. Ayat 27b. Lihat, ini ayat 27b. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Apa artinya firman Tuhan ini? Artinya adalah bahwa Yesus di saat dia berbicara dengan Yudas, iblis juga mendengar. Dan iblis sudah tahu bahwa dia kalah telak. Di mana? Di mana dia tahu? Saat Yudas menerima roti dari Yesus, bahwa kekuatan setan sudah dilumpuhkan dan iblis sudah kalah total. Makanya saya mau katakan kepada saudara, saat engkau pada hari Jumat yang lalu, yaitu Jumat Agung, engkau telah menerima roti dan anggur perjamuan itu, bahwa di situ iblis sudah kalah, setannya sudah berteriak dan keluar. Dan kemudian tidak ada lagi di antaramu yang kerasukan, dan tidak ada lagi di antara kita yang kerasukan setan, karena iblisnya sudah keluar. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Bapak Pendeta, orang percaya juga masih ada yang bunuh diri, putus asa, mau membunuh saudaranya, gampang kecewa, suka dendam dan merasa benar? Jawabannya gampang, karena mereka tidak mendalami arti Paskah sebenarnya. Kenapa mereka dendam? Kenapa mereka iri hati? Karena mereka belum mendalami arti Paskah sebenarnya. Kenapa? Mereka lebih percaya bisikan iblis daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yesus yang sungguh dahsyat luar biasa. Lebih lagi tepuk tangannya. Haleluya. Coba kita bayangkan, kalau Yesus mati dan tidak bangkit kembali, maka kemenangan yang besar tidak akan terjadi. Maka tidak ada khotbah, tidak ada Alkitab Perjanjian Baru, dan tidak ada gereja, tidak ada pengampunan dosa, dan tidak ada juga buku-buku rohani, kaset-kaset rohani untuk menguatkan kita supaya kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Makanya Tuhan saat dia mati, dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Makanya semua di waktu Yesus mati dan dia bangkit, makanya terjadi kemenangan yang besar. Maka anak-anaknya, hamba-hambanya boleh memberitakan firman Tuhan. Mari buka Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Apa dikatakan firman Tuhan ini? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya percaya sekali kepada Bapak Ibu, firman Tuhan ini sudah menjadi salah satu adalah tersimpan di hati kita. Hanya dialah jalan, tidak ada jalan kebenaran siapapun selain daripada Yesus. Di Paskah ini kita akan merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan sehingga kita berkemenangan. Saya ambil contoh kemenangan-kemenangan besar yang kita terima melalui orang lain, dan Tuhan bekerja di balik semuanya. Ada 5 contoh saya ambil bagaimana kemenangan-kemenangan besar yang kita terima melalui orang lain dan Tuhan bekerja di balik semuanya. Yang pertama, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi kalau Thomas Alva Edison tidak menemukan lampu. Coba Anda bayangkan, seandainya Thomas Alva Edison tidak menemukan lampu, maka yang terjadi adalah dunia akan terus gelap dan lockdown sampai selama-lamanya. Ini hanya beberapa
Ini belum sampai kita daerah kita lockdown, kita sudah merasa sepi. Sepertinya hampa dunia ini. Coba Anda bayangkan. Tetapi Tuhan memakai Thomas Alva Edison. Semua berasal daripada Tuhan. Di baliknya itu adalah semua ada kekuatan Tuhan. Makanya sampai sekarang kita bisa melihat orang di waktu malam hari. Yang kedua, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi kalau Wright bersaudara tidak menemukan pesawat. Maka yang terjadi adalah kecapean dan kelelahan untuk menempuh jarak yang jauh. Capek. Tetapi Tuhan memakai Wright bersaudara pada zaman yang dulu. Tetapi kita yang menikmatinya. Semua pekerjaan Tuhan ini saudaraku. Kemudian yang ketiga, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi jika Alexander Graham Bell tidak menemukan dan melakukan percobaan mengenai telepon. Saudara tidak akan pernah bisa mendengar saya khotbah di gereja ini, saudara di rumah melalui ibadah streaming online, dan tidak akan bisa. Tapi karena Tuhan telah memberikan hal yang besar, membawa kemenangan yang besar pada zaman dulu, dipakainya Alexander Graham Bell, dan kemudian sehingga pada saat ini kita juga bisa streaming, kita bisa teleponan, bahkan kita bisa juga semua online dengan jarak jauh. Kemudian yang keempat, saudara bisa bayangkan bila Robert Hillsby dari Inggris tidak menemukan gunting atau pisau cukur. Saudara boleh bayangkan, seandainya Robert tidak menemukan, tidak mau bikin percobaan tentang gunting dan pisau cukur, saya percaya sekali, Anda boleh bayangkan laki-laki akan seperti Tarzan, dan kemudian perempuan akan seperti Gondoro semuanya. Kenapa? Rambutnya akan sampai ke bawah, dan kemudian juga akan bau dan jorok. Sekanteng-kanteng apapun saudara, cantik-cantik apapun, kalau bau dan jorok akan tetap pergi orang. Boleh Anda bayangkan, itu semua kemenangan-kemenangan besar yang Tuhan telah tetapkan dulu, sehingga kita bisa menikmatinya. Yang kelima, saudara bisa bayangkan bila Al-Raji, penemu sabun, dan Sakedean Muhammad, penemu sampo, tidak melakukan percobaan. Anda boleh bayangkan kalau Anda mandi tidak pakai sabun dan tidak ada sampo. Saya boleh bayangkan Anda itu akan seperti orang pedalam di Afrika dan akan bau dan jorok. Saudara boleh bayangkan. Dan Yesus melebihi daripada semua orang-orang ini. Mereka hanya bisa menemukan satu percobaan, tetapi bisa membawa perubahan yang besar bagi kita. Apalagi Yesus, Dia bukan hanya menemukan satu percobaan bagi kita, tetapi Dia mau mati, Dia bangkit, Dia ciptakan segalanya untuk kita. Makanya saya mau katakan kepada saudara, Anda yang diberikan Tuhan talenta, yang diberikan Tuhan harta, diberikan Tuhan kesempatan, jangan Anda pelit. Mari sama-sama berbagi di hari Paskah ini. Mari sama-sama berbagi. Banyak orang yang butuh pertolongan kita, apalagi zaman corona ini. Saya mau katakan kepada saudara, mari simpan hartamu di surga. Katakan kepada Tuhan, Tuhan semua ini titipan. Jangan pernah pelit apalagi menyumbang gereja. Jangan pelit apalagi menyumbang hamba Tuhan. Jangan pelit apalagi melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Paskah membawa kemenangan yang besar untuk kita, sehingga kita hidup berkelimpahan dan luar biasa. Mari kita lihat juga 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. 1 Korintus 15. Satu Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Saya akan baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Terus,
Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai orang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Paskah menjamin keselamatan kita. Paskah menjamin keselamatan kita. Sehingga keselamatan itu telah terjamin dalam hidup kita. Mari buka juga dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 55. 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 55. 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 55. Saya akan baca. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saya katakan tadi kepada saudara, Paskah menjadi jaminan keselamatan. Paskah melepaskan kita dari maut. Kemudian Paskah itu membawa kita kepada kemenangan yang besar. Sehingga kemenangan-kemenangan yang besar akan terjadi bagi kita. Dan Tuhan akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebagai penutup dalam khotbah saya, kesaksian, ada seorang anak kecil sebelum terjadi virus corona dan dibawa oleh orang tuanya. Anak ini kira-kira masih 4 tahun, kurang 4 tahun. Kemudian mereka datang ke rumah kami dan mereka berdoa, dan selesai berdoa, kemudian orang tuanya bersaksi. Dan ini kesaksiannya, bahwa 2 minggu sebelum terjadi corona, anak ini dia bercerita dengan tetangga, sama-sama anak sekolah minggu. Dan mereka masih umur 4 tahun, cerita mereka dalam satu rumah. Dan kemudian sesudah cerita, anak ini pulang. Dia mengatakan kepada kakaknya, "Kak, dengar cerita akulah." "Kenapa?" "Kak, hari Minggu kita ke gereja Betani. Ada yang cerita temanku." Dan kemudian kakaknya berkata, "Dek, aku tidak punya waktu." "Kenapa?" "Karena aku sibuk bekerja, sehingga saya tidak punya waktu." Dan kemudian si anak kecil itu, dia tertunduk dan dia menangis. Dia menangis. Dan kemudian datang mamanya. "Kenapa kau menangis, anak?" Dia berkata, "Ma, tadi kawanku cerita, katanya di gereja Betani, dia cerita, sepertinya saya merasakan sesuatu. Aku ingin sekolah minggu di sana, aku mau di sana." Kemudian, "Jadi kenapa kau menangis?" "Karena si kakak tidak mau mengantar saya hari Minggu ke gereja Betani." Dan kemudian, "Itu kau menangis?" Dan mamanya katakan, "Saya juga tidak tahu di mana gereja Betani." Dia tambah menangis. Kemudian bapaknya keluar dari kamar dan menyahut, "Hei, jangan menangis. Saya tahu hari Minggu kau akan kuantarkan." "Betul. Di mana, Pak? Kok tahu?" "Ada salib. Nanti naik dari tangga, ada salib langsung kita ketemui sebelum pintu gereja." Langsung tertunduk si anak, "Iya, Pak. Itu cerita daripada temanku." Dan kemudian, apa artinya daripada itu? Saya mendapatkan satu hikmat daripada Tuhan. Artinya, kalau saudara tersesat dan tidak tahu lagi jalan keluarnya, datanglah ke salib Yesus dan kamu pasti akan
dibangkitkan kembali. Anak kecil tadi, dia menangis. Tetapi sekalipun kakak dan mamanya tidak bisa mengantar dia, tapi ada bapaknya yang menyahut dia. Sehingga hari Minggunya dia datang ke gereja. Artinya saudara mungkin selesai virus corona ini, kalau saudara sudah bingung mencari gereja, bahkan sudah tersesat mau di mana nanti Anda ibadah, saya mau katakan kepada saudara, datanglah ke gereja Betani. Ada salib di sana, ada Yesus di sana yang membangkitkan imanmu. Maka jangan bingung. Mulai selesai virus corona, katakan dalam hatimu, aku akan pergi ke gereja Betani karena ada Yesus yang ada di sana. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan yang lebih meriah. Haleluya. Kita berdoa. Sungguh besar kasih anugerah Tuhan bagi hidup kami. Kami boleh Tuhan melakukan dan beribadah di Paskah ini. Sekalipun Tuhan Bapa kami di rumah dan melalui streaming online. Tetapi kami sangat yakin sekali Tuhan, iman kami bangkit, kekuatan kami kembali. Sekalipun di luar sana banyak kejadian, banyak masalah, dan tidak terkendali oleh karena virus corona, kami hanya percaya Engkau lepaskan kami dari maut. Engkau yang mengatur hidup kami, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang punya rencana bagi kami. Kemudian Engkau yang punya kemenangan yang besar terjadi bagi kami. Di tempat ini hamba-Mu berdoa, semua jemaat-Mu yang di rumah dimanapun mereka berada, aku berdoa, kasih anugerah Allah Bapa melindungi-Mu dan terus memberkati kita. Kita tidak pernah mengalami kekurangan sekalipun dalam masalah saat ini, tapi Tuhan akan memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Yesus dahsyat dan luar biasa. Yesus penuh kuasa atas segala-galanya. Engkau hanya berkata, di Paskah ini aku akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagimu segala hormat pujian syukur di atas segala-galanya. Terpujilah Tuhan, terajaiblah Tuhan, besar kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan dengarkan pengumuman. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sampai saat ini belum ada himbauan untuk bergereja di gedung, dan mungkin kita akan menunggu himbau dari pemerintah, dan akan ada berita dari saya nanti melalui media-media online, sehingga saudara boleh tahu bahwa hari Minggu kita ibadah streaming atau yang lain, kita hanya menunggu saja. Dan saya percaya sekali, itu tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya selesai Paskah, virus corona akan dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Untuk itu nanti dengan doa daripada Ibu Gembala, kita akan beriman, yakini bahwa tidak sampai beberapa lama lagi kita akan beribadah di gedung gereja ini, kita akan bersama-sama bertatap muka, maka kita akan lepas dari maut, maka virus corona akan dihancurkan dalam nama Yesus Kristus, karena sudah ada darah perjanjian bagi kita. Kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Gembala.
Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang mulia. Bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah di rumah hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami bisa merayakan Paskah tahun ini. Kami bisa merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah, dan kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas bagi kami Tuhan. Kami bisa Tuhan merayakan kebangkitan-Mu Bapa. Engkau berikan kami kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juru selamat kami. Terima kasih pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami Bapa. Bersama dengan anak-anak-Mu pada saat ini. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Melalui kebangkitan-Mu tahun ini Tuhan, melalui perayaan Paskah tahun ini, berikan kami Tuhan kekuatan, teguhkan hati kami kepada-Mu Tuhan Yesus, supaya kami merasakan hadirat-Mu di setiap keluarga kami, di setiap langkah-langkah kami, kehidupan kami Tuhan. Berikan kami pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu. Melalui Tuhan kebangkitan-Mu, apa pergumulan kami tahun ini, bahkan saat ini Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu Bapa. Dengan Tuhan pergumulan kami yang sedang Tuhan kami mengalami goncangan virus corona Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Yesus. Melalui Tuhan kebangkitan-Mu kami percaya Engkau memberikan kami kemenangan. Melalui kebangkitan-Mu virus corona lenyap Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau telah bangkit, menyatakan kuasa-Mu di seluruh dunia. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami keselamatan. Engkau telah bangkit Tuhan. Selamatkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Selamatkan orang-orang yang sedang Tuhan sakit. Engkau jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami penyakit virus corona di seluruh dunia. Yesus, dasar nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa kepada kami. Terima kasih kebaikan-Mu, kami bersyukur. Engkau Tuhan telah melindungi kami, seluruh anak-anak-Mu di Pulau Nias ya Tuhan. Kami mohon kepada-Mu, lanjutkan kasih-Mu Tuhan, bebaskan kami dari segala kejahatan, dari segala virus, dari segala penderitaan, dari segala penyakit, dari segala Tuhan roh-roh jahat di dalam nama Yesus. Engkau berkati kami bersama dengan anak-anak-Mu. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kerinduan kami, izinkan kami Tuhan, supaya Tuhan bulan depan ini kami bisa kembali
beribadah seperti biasa Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus untuk bersama-sama dengan anak-anak-Mu memuji memuliakan-Mu ya Tuhan. Kami percaya selesai Tuhan pasca ini, virus corona tidak ada lagi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Apapun pergumulan mereka, yang tidak punya anak, Engkau berikan anak bagi mereka ya Tuhan. Yang tidak punya pekerjaan, Engkau berikan mereka pekerjaan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang sedang bermasalah dalam keluarga Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Karena kami tahu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan di hadapan-Mu saat ini. Dan apapun pergumulan kami yang sudah kami bawa, kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami sudah kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kemenangan terjadi bagi kami. Kami percaya mujizat-Mu itu terjadi bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, terima Tuhan doa kami, terima semua penyembahan kami, pujian kami, persembahan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sudah kami patahkan segala pekerjaan setan, kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama semuanya. Mari kita angkat tangan kita nyanyikan pujian ini. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Pulau Nias penuh damai. Gereja Betani penuh damai. Indonesia penuh damai. Mari berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan kita. Sama-sama kita katakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita dengan kasih anugerah Allah Bapa, dengan cinta pertolongan daripada Tuhan. Jikalau Tuhan masih izinkan kami di Paskah ini Tuhan boleh beribadah mempermuliakan nama-Mu sekalipun dunia goncang-gancing. Kami percaya Tuhan, Engkau memegang tangan kami, Engkau terus menopang kami. Engkau mengubahkan Tuhan Bapa kutuk menjadi berkat. Engkau membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, dengan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami, turunlah dari surga berkat mujizat, berkat kemenangan, berkat panjang umur, berkat keajaiban, berkat kesembuhan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.